Bab 866, Manusia Surgawi atau Malaikat? Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Seketika, semua orang di area itu menatap Buttfast. Dan Suke juga bertanya dengan heran, apakah kamu pernah ke tempat ini sebelumnya? Pernahkah Anda ke surga ini sebelumnya? Tidak, aku akan memberitahumu jika aku punya. Buttfast berkata dengan malu. Kemudian, dia berbalik ke lorong gelap di depannya dan berkata kepada Suke, saya ingat saya dulu datang ke sini sebagai Patriark Kailin bertahun-tahun yang lalu. Patriark Kailin? Omong kosong, ini akan menjadi era ketika Zhang Tiadao hidup. Suke mengerutkan kening, karena dia meragukan mantra pemecah ruang bisa digunakan oleh Buttfast di kehidupan sebelumnya. Tidak, zaman saya akan jauh lebih awal dari zamannya. Tempat ini bukanlah mantra pembunuhan, tapi wilayah suku misterius. Buttfast berkata dengan serius. Suke terkejut, benarkah? Ini adalah perubahan dramatis. Tempat ini telah diubah menjadi wilayah suku misterius dari mantra pembunuhan. Apakah itu berarti apa yang ditulis Zhang Tiadao di persembunyian itu salah? Tidak, lagi pula pada tahun-tahun itu, hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini selain saya, seorang kultivator yang bijaksana dan agung. Zhang Tiadao juga akan dibuat bingung olehnya. Buttfast menjawab dengan senyum bangga. Tapi mukaku, sebelum aku menghajarmu, sebaiknya kau ceritakan semua yang kau ketahui tentang itu. Kata Suke dengan marah. Berengsek, bocah cilik, apa menurutmu kau bisa membuatku takut? Beraninya kau mengancamku? Baiklah, aku akan memberitahumu. Buttfast, yang keberaniannya hanya bertahan 1 detik, mulai bercerita saat melihat Suke mengangkat tangannya. Suku kuno dan misterius, yang bernama manusia surgawi, tinggal di tempat ini. Orang-orang di suku ini terlahir dengan sepasang sayap bulu berwarna putih. Secara teori, mereka akan menjadi bibrida manusia dan binatang iblis. Namun, garis keturunan mereka berasal dari bibrida awal manusia dan binatang iblis di zaman kuno. Di suku ini, semua pria tampan, sementara semua wanita cantik. Mereka menganggap diri mereka tinggi. Oleh karena itu, mereka menamakan diri mereka manusia surgawi. Omong kosong, jangan mencoba membodohiku. Mereka terdengar seperti malaikat. Suke tidak bisa membantu tetapi mengatakan, orang dengan sayap bulu putih pasti disebut malaikat? Malaikat, omong kosong, bocah kecil, mereka adalah manusia surgawi yang sombong, bukan malaikat. Bagaimanapun, Anda dapat memanggil mereka apapun yang Anda suka, saya tidak ingin masuk ke dalam. Kata Buttfast, saat dia hendak melarikan diri. Apakah kamu ingin melarikan diri? Suke, yang telah mengantisipasi rencana Buttfast, langsung menangkap Buttfast. Kemudian, dia duduk di tubuh Buttfast. Melolong, Buttfast mengeluarkan pekikan simbolisnya. Biarkan aku pergi, bocah kecil, apa yang akan kamu lakukan? Adegan ini mengejutkan orang-orang di area ini, yang matanya terbuka lebar. Apa yang akan dia lakukan? Itu adalah anjing, Anda tidak bisa melakukan itu. Bang! Suke menamparkan dahi Buttfast dan berkata, melebarkan matanya, tingkah laku. Kelonggaran bagi mereka yang mengaku, sedangkan kekerasan bagi mereka yang melawan. Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang ini, atau Anda akan berada di mangkuk saya nanti. Berengsek! Buttfast harus menyerah setelah menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Jadi, dia harus memulai pengakuannya, sudah kubilang ini adalah wilayah manusia surgawi. Mereka bangga dan sombong. Hanya mereka yang telah lulus ujian yang bisa memasuki wilayah mereka. Oleh karena itu, percobaan telah dimulai dari bagian ini, yang penuh dengan segala macam mantra pembatas yang aneh. Sangat sulit bagi pembudidaya normal untuk keluar hidup-hidup. Tunggu, pengadilan. Dengan cara ini, apa yang ditulis Zhang Tiadao di tempat persembunyian itu bisa jadi benar, bukan? Suke segera menyadari kebenarannya. Jika semua ini milik percobaan, itu bisa menjelaskan aturan mantra aneh itu. Jika 2 orang memasuki mantra, mereka hanya akan mendapatkan 2 pilihan. Mereka bisa mencapai akhir bersama-sama, atau salah satu dari mereka bisa keluar tanpa cedera dengan mengkhianati yang lain. Zhang Tiadao memasuki mantra bersama dengan wanita itu. Kemudian, wanita itu lari dan dia terjebak dalam mantra. Bagaimana saya bisa tahu apakah itu benar atau salah? Saya memasuki area ini dan berjalan santai bertahun-tahun yang lalu. Ketika saya menemukan itu bukan akhir dari jalan kenaikan surgawi, saya langsung pergi.
Buttfast menjawab. Dia masih bisa mengingat hal-hal ini. Suke mengangguk dan bertanya setelah beberapa saat merenungkan, seberapa kuat suku manusia surgawi ini? Apakah mereka memiliki kultivator yang telah mencapai puncak tahap kendaraan besar, atau bahkan alam surgawi? Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki pembudidaya yang telah mencapai alam surgawi atau mereka akan memusnahkan seluruh benua Swanzen alih-alih bersembunyi di tempat ini. Namun, saya kira sangat mungkin bagi mereka untuk memiliki pembudidaya yang telah mencapai puncak panggung kendaraan hebat, kata Buttfast. Mendengar itu, Suke tersenyum. Kunjungi freeomega.ebn.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mereka tidak memiliki kultivator yang telah mencapai alam surgawi, bukan? Jika mereka sangat lemah, bagaimana mereka bisa bertindak keras dengan mengatur persidangan? Octave akan memasuki wilayah mereka untuk mencari space breaking spell. Jika mereka berani membuat masalah bagi saya pasti akan memberi mereka pelajaran tentang bagaimana membangun dunia para pembudidaya ini. Memikirkan hal ini, mata Suke berbinar seolah-olah banyak acting tough points ditempatkan di depannya. Biasanya, dia tidak ingin membuat masalah di tempat seperti ini. Namun, sekarang dia tidak punya pilihan. Zhang Tiadao masih dalam persidangan yang diatur oleh suku manusia surgawi. Dan sangat mungkin mantra pemecah ruang juga ada di sana. Karena itu, dia harus memasuki area ini saat ini. Buttfast, cepatlah, kamu harus mengikutiku untuk memasuki area ini, kata Suke, menepuk kepala Buttfast. Omong kosong, apakah Anda tidak waras? Saya kira mereka benar-benar memiliki pembudidaya di puncak panggung kendaraan hebat. Buttfast segera berteriak. Suara Buttfast mengejutkan para pembudidaya lainnya. Penggarap di puncak panggung kendaraan hebat? Apakah ada pembudidaya di puncak panggung kendaraan besar di area ini? Kamu pasti bercanda. Ini tidak mungkin. Bagaimana para pembudidaya di puncak panggung kendaraan besar dapat memasuki jalan kenaikan surgawi? Beberapa pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran bertanya. Buttfast hanya bisa mencibir, kamu terlalu bodoh. Ini adalah tempat tinggal manusia surgawi. Ini adalah dunia terpisah yang telah mengakar di daerah ini selama lebih dari 10.000 tahun. Pasti akan ada pembudidaya di puncak panggung kendaraan hebat di area ini. Suku manusia surgawi, orang-orang lainnya bingung setelah mendengar itu. Rupanya, mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Suke menggelengkan kepalanya, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan ini. Saya sarankan Anda sebaiknya pergi sekarang, karena ujung jalan kenaikan surgawi tidak ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Jiang Hongyan. Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis saat dia berjalan ke Suke. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran terkejut, Senior Suci, apakah kamu juga akan memasuki area ini? Ya, Jiang Hongyan menjawab dengan lembut saat dia berdiri di samping Suke. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran cukup bingung. Biasanya, tidak peduli seberapa berbahayanya, mereka akan melewati api dan air bersama dengan Holy Senior mereka. Namun, ketika mereka tahu bahwa mereka mungkin bertemu dengan para pembudidaya di puncak panggung kendaraan besar di area ini, mereka tidak tahu apakah mereka harus pergi atau tidak. Ayo pergi, Buttfast. Jangan mencoba melarikan diri. Kali ini kau tidak bisa lepas dariku, kata Suke sambil tersenyum sambil meraih Buttfast yang hendak melarikan diri dengan diam-diam. Kemudian, dia berjalan maju, memegang tangan Jiang Hongyan. Suara mendesing. Cahaya putih, yang seperti penghalang, tiba-tiba muncul di dalam gua. Ketika Suke dan Jiang Hongyan melangkah maju, mereka langsung menghilang bersama Buttfast. Setelah itu, cahaya putih menghilang. Gua menjadi gelap gulita lagi. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran, para pembudidaya dari pavilion kecantikan yang indah, dan para pembudidaya yang dibubarkan saling memandang dengan cemas. Pokoknya, akan sangat sulit bagi kami untuk bertahan hidup di luar gua ini. Ayo masuk ke dalam dan ikuti Holy Senior. Seorang pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran berkata sambil melihat orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju tempat Suke dan Jiang Hongyan menghilang tadi. Orang-orang lainnya sedikit terkejut dengan tindakannya. Kemudian, mereka tidak mengatakan apa-apa dan juga mengikutinya. Mereka tahu dengan jelas bahwa terlalu banyak orang yang menyaksikan pembunuhan Wei Zixun oleh mereka. Terlalu sulit untuk membungkam mereka semua di luar tempat ini.
Hanya ada beberapa pusat kekuatan istana kekaisaran yang tersisa. Mereka tidak bisa membunuh semua pembudidaya lainnya untuk mencegah pengungkapan rahasia mereka. Oleh karena itu, daripada berada dalam keadaan cemas di luar gua ini, mereka lebih memilih masuk dengan mengikuti Holy Senior mereka. Mungkin mereka juga bisa menemukan keberuntungan atau peluang di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga akan masuk ke dalam? Suku manusia surgawi yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun, mungkin layak untuk dijelajahi. Setelah ragu-ragu sebentar, para pembudidaya wanita dari Exquisite Beauty Pavilion memutuskan untuk masuk dan akhirnya menemukan keberuntungan atau peluang. Mundur. Sisa pembudidaya yang dibubarkan dan binatang iblis berbalik dan mundur tanpa ragu-ragu. Mereka lebih suka langsung pergi ketika risikonya melebihi keberuntungan atau peluang, yang bahkan mungkin tidak ada. Setelah masuk jauh ke dalam gua, mereka berjalan selama 3 hari 3 malam. Bagian dalam gua menjadi lebih luas dan lebih luas. Segera, mereka berjalan di dataran berbatu yang tak berujung. Tanahnya sekeras besi. Di atas kepala mereka hanya bisa melihat bebatuan yang meleleh tak berujung. Mereka tidak bisa melihat akhir dari tempat ini, seolah-olah mereka berjalan di lautan batu. Angin dingin yang sangat dingin bertiup dengan banyak bila es tak terlihat yang menusuk tubuh mereka. Itu adalah sengatan ilusi, tapi terasa nyata dan bahkan tidak bisa dilawan oleh seni sihir. Namun, untuk pembudidaya yang kuat seperti Suke dan Jiang Hongyan, sengatan ini tidak akan pernah menyebabkan kerusakan pada mereka kecuali ketidaknyamanan. Tapi cukup menyeramkan bahwa kekuatan inti sejati mereka terkikis perlahan setelah ditiup angin dingin ini. Melolong, aku tidak tahan lagi. Kapan kita akan menyelesaikan tur jalan kaki ini? Buttface berkata dengan penyesalan. Dia menyesal tidak berjuang lebih keras sebelum memasuki area ini, jadi dia mungkin menghindari perjalanan ini. Mengapa kamu panik? Saya yakin kita akan mencapai akhir cepat atau lambat. Suke berkata sambil tersenyum, karena kesulitan di daerah ini bukan apa-apa baginya. Setidaknya hatinya masih penuh dengan harapan dan energi. Dia terus melihat sekeliling dan mencoba menemukan Zhang Tiadao, sehingga dia dapat menemukan kedua mantra pemecah ruang itu. Jiang Hongyan, yang tenang, anggun, dan anggun seperti biasa, berkata, menganggukkan kepalanya dengan lembut, saya kira tempat ini diciptakan oleh seseorang, dan kemudian menjadi semakin luas dan semakin luas dalam waktu yang lama. Tapi itu harus memiliki titik akhir. Hanya angin dingin ini yang cukup aneh. Ya. Dan sepertinya itu adalah arai mantra ilusi yang dibuat berdasarkan topografi area ini. Saya kira angin dingin ini dihasilkan oleh arai mantra ilusi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, kita akan bisa melawannya dengan seni sihir. Suke menjawab sambil melihat sekeliling. Meskipun dia bisa menggunakan segel pembunuh fantasi untuk menghilangkan arai dan ilusi-ilusi, dia cukup tidak berdaya di depan angin dingin karena dia tidak dapat menemukan target untuk diserang. Angin dingin ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kita dalam jangka pendek. Namun, itu terus menghabiskan kekuatan inti sejati kita. Bocah cilik, kita harus mempercepat sekarang. Jiang Hongyan berkata dengan lembut. Buttface segera membalas, tidak. Konsumsi kekuatan inti sejati juga akan lebih cepat jika kita menambah kecepatan. Saya sangat menyarankan agar kita berhenti dan menggali lubang di tanah, sehingga kita dapat beristirahat untuk mengumpulkan lebih banyak energi di dalam lubang. Suke mengangguk. Dengan bantuan fungsi pemulihan otomatis sistem, dia bisa mendapatkan suplemen untuk kekuatan inti sejati yang dikonsumsi oleh angin dingin. Namun, fungsi ini tidak tersedia untuk Jiang Hongyan. Jika mereka tidak berhenti untuk beristirahat, mereka akan berada dalam bahaya besar ketika mereka kehabisan kekuatan inti sejati mereka. Apa? Suke tiba-tiba menyadari sesuatu, saat matanya berbinar. Kamu juga menganggap saranku bijak dan brilian kan? Buttface berkata dengan bangga saat melihat ekspresi Suke. Saranmu sangat bodoh, kita perlu mencari tempat istirahat, tapi kenapa kita harus menggali lubang di tanah? Lihat tanahnya, sekeras baja. Kita akan benar-benar kelelahan setelah menggali lubang, kata Suke sambil tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Buttface, yang tidak yakin, segera membalas, bocah cilik, kamu berdebat demi berdebat. Jika kita tidak menggali lubang, di mana kita harus menjauh dari angin dingin? Kami pasti akan bersembunyi di sebuah rumah.
Suke mengedipkan matanya saat dia mengaktifkan antarmuka sistem sambil tersenyum. Kemudian, dia menjentikkan jarinya ke udara saat dia mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Cahaya putih menyembur keluar dengan tiba-tiba, yang dengan cepat mengembang di udara. Gemuruh. Bersamaan dengan dentuman besar, cahaya putih berubah menjadi istana besar di langit luas. Itu adalah istana kekaisaran yang direbut oleh Suke. Istana kekaisaran yang tembus cahaya mengambang di udara seperti istana langit raksasa. Untungnya, tempat ini cukup luas, atau akan diledakkan oleh istana kekaisaran. Sialan, Buttfast berseru kaget, karena dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Buttfast tidak pernah menyangka Suke bisa membawa istana yang begitu besar bersamanya, yang kemudian bisa dia keluarkan dengan santai dari tasnya. Bocah cilik, apa ini? Apakah ini sarang serigalaku? Buttfast berteriak kaget. Tidak, ini adalah istana kekaisaran. Duan Jiude dan anjingnya tidak diizinkan masuk. Suke menjawab sambil tersenyum, saat dia bergegas ke istana kekaisaran bersama Jiang Hongyan. Bagus sekali, artinya aku bisa masuk karena aku serigala. Buttfast berteriak dan melompat kegirangan. Kemudian, dia juga bergegas ke istana kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya Suke memasuki istana kekaisaran setelah merebutnya. Seperti yang diharapkan, itu seperti istana surgawi dari imajinasinya. Semua bangunan dibangun dengan giok putih, yang begitu berkilau dan gemerlap, seperti bangunan di negeri ajaib. Ketika mereka memasuki istana kekaisaran, mereka tidak bisa merasakan angin dingin lagi. Kemudian, mereka mulai memulihkan kekuatan inti sejati mereka dengan cepat. Hongyan, ayo temukan pohon realisasi dewa. Suke segera berlari menuju taman obat mujarab di belakang aula utama. Dia tidak punya waktu untuk mendapatkan pohon realisasi dewa setelah merebut istana kekaisaran. Sekarang, itu adalah kesempatan yang baik untuk melakukan itu. Jiang Hongyan mengangguk dan bergerak bersama Suke. Buttfast, yang tidak tertarik dengan pohon realisasi dewa, berlari ke sudut yang jauh. Sepertinya dapur terletak di area itu. Rupanya, dia akan mencoba mencari sesuatu untuk dimakan. Suke mengabaikan Buttfast. Saat berikutnya, dia mencapai taman eliksir di belakang aula utama bersama dengan Jiang Hongyan. Semua jenis tumbuhan ditanam di kebun. Aroma herbal yang samar meresap ke area tersebut. Di tengah taman, ki spiritual terakumulasi. Bibit kecil sedang menghirup dan menghembuskan kabut spiritual. Buah merah tergantung di bibit. Buah itu dilingkari untaian rune, yang cukup aneh. Apakah ini pohon realisasi Tuhan? Suke terkejut, karena itu sama sekali berbeda dari pohon kesadaran Tuhan dalam imajinasinya. Namun, dia merasakan sesuatu yang familiar dalam benih ini, yaitu jiwa dari Jiang Hongyan. Pada awalnya, pohon realisasi Tuhan hanyalah rumput. Sekarang sudah menjadi bibit dengan buah. Artinya sudah matang. Jiang Hongyan menjawab. Dia melihat ke pohon dengan ekspresi rumit seolah-olah dia sedang melihat Jiang Hongyan yang lain. Pergi dan dapatkan jiwamu, dan kamu akan menjadi wanita yang sempurna. Suke berkata dengan nada main-main untuk meredakan ketegangan Jiang Hongyan. Jiang Hongyan menghela nafas, sangat sulit bagi pohon realisasi Tuhan untuk matang. Bibit ini bisa dianggap keajaiban? Jika saya mengambil kembali jiwa saya, semua upaya sebelumnya dari pohon realisasi dewa dan buah realisasi dewa akan hancur. Astaga, ini bukan apa-apa. Apakah Anda ingin menyerahkannya kepada bajingan tua itu? Kata Suke dengan senyum masam karena dia terkejut dengan reaksi Jiang Hongyan. Tiba-tiba, Jiang Hongyan menatap Suke dan berkata dengan lembut, "Aku ingin menyerahkannya padamu." "Serahkan padaku?" Suke terkejut, kemudian hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dia menggosok hidung halus Jiang Hongyan dengan lembut dengan tangannya sambil tersenyum tipis. "Gadis kecil, kamu benar-benar meremehkanku. Itu tidak berguna bagi saya. Jika saya mau, saya bisa mencapai Great Vehicle Stage dalam beberapa tahun. Dan akan sangat mudah bagi saya untuk mencapai alam surga," kata Suke sambil mengepalkan tinjunya di udara. Bang! Tiba-tiba, seluruh pohon realisasi dewa tumbang dan melayang di udara. Buah realisasi dewa di pohon segera menjadi redup. Rune yang mengelilingi buah juga masuk ke dalam buah seperti mimosa yang disentuh. "Ini."
Jiang Hongyan terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka Suke akan menolak realisasi Tuhan dengan cara yang begitu menentukan, karena dia tidak ingin menyia-nyiakan jiwanya. Ini, gadis kecil, ambil saja dan gabungkan dengan jiwamu ketika kamu punya waktu. Sekarang, kamu bisa mencoba mengemudikan istana kekaisaran ini terlebih dahulu. Suke meletakkan buah kesadaran dewa di tangan Jiang Hongyan sambil tersenyum. Kemudian, dia akan pergi ke aula utama. Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya dengan senyum yang menarik saat dia berjalan pergi bersama Suke. Mari berjalan bergandengan tangan sampai akhir dunia ini. Pada saat ini, di dataran berbatu yang luas, pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran dan para pembudidaya wanita dari Paviliun Kecantikan Indah telah berhasil memasuki area tersebut. Mereka bisa merasakan kekuatan inti sejati mereka dikonsumsi oleh angin dingin. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan masalah yang menegangkan ini. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran, seperti Budfest, bahkan ingin menggali lubang di tanah dengan artefak sihir mereka, sehingga mereka dapat memulihkan kekuatan inti sejati mereka sebelum bergerak maju lagi. Namun, pada saat ini, seseorang berteriak kaget saat dia melihat ke depan. Lihat! Apakah itu Istana Kekaisaran? Orang-orang lainnya terkejut dengan kata-katanya. Kemudian mereka mendongak dan tercengang dengan apa yang mereka lihat. Untuk pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran, istana itu sangat akrab. Bahkan para pembudidaya wanita dari Paviliun Kecantikan yang Indah dapat mengenali istana yang melayang di udara sebagai Istana Kekaisaran di benua Xuanzhen. Apa yang sedang terjadi? Apakah Kaisar ada di sini? Tidak, Kaisar tidak akan pernah memindahkan Istana Kekaisaran, karena itu adalah fondasi bangsa kita. Mungkinkah ini ilusi? Pusat kekuatan Istana Kekaisaran benar-benar bingung. Mereka telah berada di jalan kenaikan surgawi selama beberapa bulan dan tidak tahu bahwa Istana Kekaisaran telah direbut oleh Suke. Karena itu, mereka lebih suka percaya bahwa itu adalah ilusi pada saat ini. Tiba-tiba, seekor anjing yang sedang menggerogoti daging di antara cakarnya muncul di atap sebuah gedung. Apa? Orang-orang terkejut. Kemudian, mereka semua berteriak pada saat yang sama, Budfest. Omong kosong. Budfest, yang terkejut dengan teriakan mereka, menjatuhkan daging yang dia pegang di cakarnya. Kemudian, dia mulai berteriak dengan marah, apakah kamu gila? Mengapa Anda berteriak pada saya? Apakah kamu tidak percaya aku bisa menghancurkanmu sampai mati? Hebat, ini bukan ilusi. Orang-orang berteriak kegirangan saat mereka mempercepat langkah mereka untuk bergegas menuju Istana Kekaisaran. Namun, pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran masih bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana Istana Kekaisaran bisa muncul di area ini. Tapi itu bukan waktunya untuk berspekulasi. Mereka harus bergegas ke sana bersama dengan orang-orang lainnya untuk menghindari efek buruk dari angin dingin. Gemuruh. Pada saat ini, Istana Kekaisaran sedikit bergetar dan mulai terbang ke depan dengan cepat. Melolong, dagingku! Budfest, yang mencoba mengambil dagingnya yang jatuh di atap, berteriak dengan sedih, saat daging itu terbang menjauh saat Istana Kekaisaran mulai bergerak maju. Rekan kultivator saya, tolong tunggu kami. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran berteriak dengan tergesa-gesa saat mereka mempercepat langkah mereka untuk bergerak maju. Para pembudidaya wanita dari Exquisite Beauty Pavilion juga mulai berlari mengejar. Namun, Istana Kekaisaran tidak melambat dan terus terbang ke depan dengan cepat dan lancar. Satu-satunya hal yang menghibur adalah mereka berhasil bersembunyi di balik Istana Kekaisaran. Angin dingin, yang telah diblokir oleh Istana Raksasa, berhenti mengikis kekuatan inti sejati mereka. Pada saat ini, di aula utama Istana Kekaisaran, Suke, yang dengan mudah menjinakkan istana ini, mengendarainya sesuka hati. Dengan duduk di singgasana naga bersama Jiang Hongyan, dia bisa pergi kemanapun dengan mengemudikan istana ini. Tidak heran itu adalah artefak surgawi? Menakjubkan, kata Suke dengan memuaskan. Baginya, meskipun istana tidak bisa digunakan sebagai senjata, itu lebih praktis daripada roda kehidupan dan kematian kuno. Sekarang dia bisa pergi kemana saja dengan duduk di istana ini, yang jauh lebih baik daripada mengendarai jet tempur atau mobil sport. Dengan kecepatan ini, kita bisa segera menutupi seluruh area. Jiang Hongyan berkata sambil melihat ke depan. Sebuah titik cahaya muncul di kejauhan, yang tampak seperti pintu keluar gua.
Suke mengangguk. Kita hampir mencapai ujung gua. Tapi kami belum menemukan Zhang Tiadao. Tidak ada yang tahu di mana dia meninggal. Tunggu. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, mata Suke menyala dan dia berdiri. Berdiri di aula utama, dia bisa melihat semuanya di luar. Dia menemukan sebuah liang di tanah yang cukup dekat dengan pintu keluar. Meskipun ada banyak liang di daerah ini, yang satu ini sangat berbeda, karena bukaannya ditutupi oleh kulit, yang bahannya identik dengan peta yang diperoleh Wei Zixun. Sepertinya kita telah menemukannya. Suke tersenyum saat dia mengarahkan istana kekaisaran untuk bergegas menuju pintu keluar. Dalam waktu singkat, terowongan itu menjadi semakin sempit. Suke meninggalkan istana kekaisaran dan mulai bergerak maju dengan Jiang Hongyan dan Budfest berjalan kaki. Orang-orang di belakang mereka terkejut, tapi mereka yakin istana kekaisaran dikendalikan oleh Suke. Rekan kultivator saya, bagaimana? Anda bisa memiliki istana kekaisaran? Pusat kekuatan istana kekaisaran mau tidak mau bertanya. Aku mencurinya dari kaisar, Suke menjawab singkat sambil berlari menuju liang tanpa berbalik. Anda mencurinya? Mendengar itu, orang-orang sangat terkejut dan mata mereka terbuka lebar. Brengsek, orang ini pasti psiko. Bagaimana dia bisa mencuri istana kekaisaran dari kaisar? Orang ini mengambil senior suci dan mencuri istana kekaisaran. Saya kira kaisar pasti marah. Tunggu, kurasa dia bersembunyi di jalan kenaikan surgawi untuk menghindari kejaran kaisar yang mematikan. Omong kosong, ini sangat mungkin. Pusat kekuatan istana kekaisaran menelan dan menatap satu sama lain dengan heran. Tak seorang pun di dunia ini bisa begitu sombong di jalan kenaikan surgawi setelah menyinggung kaisar. Saat ini, Suke telah tiba di liang. Dia segera mendarat di tanah. Ledakan. Kekuatan jiwanya yang luar biasa menyembur ke dalam liang secara langsung seperti gelombang yang melonjak. Apa? Suke tiba-tiba mengerutkan kening. Kekuatan jiwanya diblokir oleh kekuatan tak terlihat di liang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melawan kekuatan itu sedikitpun. Mantra restriktif. Suke mengetahui bahwa mantra pembatas, yang sangat luar biasa, telah dipasang di liang. Suara mendesing. Dia berlari ke pembukaan liang dan mulai memeriksanya dengan matanya. Seperti yang diharapkan, awan cahaya menyilaukan dengan konotasi Tao kuno tertinggal di liang. Banyak rune mengalir di atasnya. Itu adalah mantra pembatas yang cukup kuat dan luar biasa. Melalui layar cahaya mantra pembatas, Suke melihat mayat tergeletak di tanah. Di dinding batu di samping mayat, beberapa baris teks diukir. Orang yang membawa jalang Yiren ke sini bisa melewati mantra pembatas dan mendapatkan semua yang aku miliki. Yiren adalah nama keluarga kuno, yang juga merupakan nama keluarga wanita yang mengkhianati Zhang Tiadao dengan melarikan diri sendirian. Zhang Tiadao juga menyebutkan dalam kata-kata terakhirnya bahwa orang yang bisa mengembalikan kepala wanita jalang itu akan mendapatkan semua yang dia miliki, termasuk mantra pemecah ruang. Sangat disayangkan bahwa lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Wanita itu mungkin telah meninggal atau menjadi seorang surgawi. Kalau tidak, Wei Zixun dan bawahannya tidak akan datang ke sini dengan tangan kosong. Sepertinya aku harus mematahkan mantra pembatas itu secara paksa. Saya tidak tahu apakah gua itu bisa hancur jika saya menggunakan Raja Tinju bertindak tangguh di sini. Kata Suke ragu-ragu, menyentuh rahangnya. Sementara itu, di bukit berbatu di luar pintu keluar, seorang pria dan wanita, yang bertubuh kekar dan dengan sepasang sayap bulu putih di belakang punggungnya, sedang memandangi dinding batu dengan hati-hati. Mereka seperti malaikat? Suke dan orang-orang lainnya di dalam gua sedang dipajang di dinding batu. Ketika mereka melihat Suke berkeliaran di pembukaan liang, mereka mulai tersenyum dengan jijik. Setelah bertahun-tahun, akhirnya kami mendapatkan beberapa orang yang mencari kematian di sini lagi. Para pembudidaya manusia yang lebih rendah itu benar-benar bodoh. Jika hal-hal di dalam dapat diperoleh dengan mudah, suku manusia surgawi akan mendapatkannya sejak lama. Mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan barang-barang itu. Sayang, mantra pembatas itu terlalu kuat. Namun, kepala suku kami mengatakan mantra pembatas akan melemah setelah 10.000 tahun. Pada saat itu, kami bisa mendapatkan mantra pemecah ruang dan membuka jalan baru setelah meninggalkan tempat ini. Sangat disayangkan.
Jika kami tahu pria ini memiliki begitu banyak barang berharga, kami akan langsung menjatuhkannya daripada melemparkannya ke pengadilan. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Kami bahkan belum lahir saat itu. Sekarang yang saya minati adalah bagaimana bermain dengan para pembudidaya manusia yang lebih rendah ini. Jika kita tidak dibatasi oleh aturan di suku kita, saya benar-benar ingin keluar dan menemukannya sekarang. Haha, santai saja. Pengadilan manusia surgawi belum diaktifkan selama bertahun-tahun. Saat mereka meninggalkan gua, mereka akan menjadi mainan kita di persidangan.